Halo. Ya, Pak. Iya, oke ya. Ini tinggal 3 menit lagi kita akan mulai. Kita tunggu ya temannya dulu. Jam 2 tepat kita akan mulai ya. Ini saya kirim dulu link presensi kehadiran ya. Jadi kalian bisa isi sekarang sambil menonton. Kan saya kirim di kolom komentar ya. Oke, itu ya. Ya, Teddy dengan Vini berdua boleh kan, Pak? boleh. Oke, Pak. Ya, Pak. ya. Makasih, Itu di Pak. mana itu? Di kampus, Pak. Di kampus. Di belakang ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau mau berdua ya. Iya, Pak. Tapi si presensi kehadirannya sendiri-sendiri ya. Iya, Pak. Oke, ya. 2 menit lagi ya, kita mulai. Presensi kehadiran udah saya share di kolom komentar ya. Kalian bisa akses, jangan sampai terlupa ya. Akan saya tutup di pukul 2:30 ya. Itu udah batas ambang keterlambatan ya, setengah jam itu udah. Nah, jadi yang belum open kamera, open dulu ya, supaya bisa kita sama-sama fair ya. Ini baru 18 orang ya. 18, 19, 20 lah ya, ada yang berdua ya. Aku nak ngomong nih. Oke ya, nah, ngomong apa tuh dia Ayu ya. Nah, jadi setelah saya cek tugas T11 di ruang Philep itu baru 20 orang yang mensubmit ya. Berarti kurang 10 belasan lagi yang belum. Ya, jadi tolong segera tunaikan tugasnya. Tugasnya nggak susah kok ya, nggak sampai berlembar-lembar. Kalian ketik di lembar di lembar di dalam Philep itu, tinggal kirim ya. Itu baru 12 orang, jadi saya kasih waktu 2 hari. Kalau selama dua hari itu tidak mensubmit ya, berarti nilai Anda tidak ada ya. Ini saya kasih dispensasi 2 hari untuk menunaikan tugasnya, untuk mengumpulkan ya. Halo Febianti, kamu udah ngumpulin tugas nggak Febianti di Philep? Sudah, Pak. Sudah ya, bagus. Nah, jadi yang lain contoh Feby ya. Feby itu udah selesai dia, udah mensubmit ya. Susah nggak Feby tugasnya? Febrianti ya. Susah nggak tugasnya? Enggak, Pak. Enggak ya, kita menjelaskan apa yang sudah kita lakukan pada saat kita memberikan implementasi kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, dari situ nanti saya tahu apakah ada suatu tindakan yang terlewatkan oleh kalian ya. Nah, baik, udah pukul menunjukkan 14:01 ya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Siang, Pak. Ya. Siapa nih Rizky? Apa kabar? Sehat, Pak. Sehat. Ya. Apakah ada yang terluka hatinya? Sudah ada. Gak ada ya, alhamdulillah. Sudah makan? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulai, ada satu pantun yang ingin saya sampaikan, boleh? Boleh, Pak. Boleh ya.
Baik. Eh, Sore hari pergi ke Nipa Panjang. Perginya naik. Duh, kamu nih ganggu saja ya. Saya lagi mau pantun ini. Oke ya, coba saya cek dulu presensinya ya. Apakah belum dibuka atau gimana ya? Oke. Oh iya, masih terlock ya. Itu udah saya buka. Ya, jangan ganggu lagi ya. Saya mau pantun ini. Oke. Sore hari pergi ke Nipa Panjang. Perginya naik kereta api. Karena masih diberikan umur panjang, izinkan saya memberi perkuliahan lagi. Boleh? Kalian dengar apa tuh saya? Kok nggak ada reaksi? Boleh ya? Dengar Pak, boleh. Oke, boleh ya. Baik, kalau boleh, ya, karena berhubung masih diberikan umur panjang, izinkan saya memberikan perkuliahan lagi ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang implementasi ya. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada saat implementasi kesehatan gigi dan mulut? Nah, kita akan kupas dengan sebuah game ya. Kita akan belajar implementasi dengan sebuah permainan. Nah, sebelum gamenya kita mulai, saya akan memberikan suatu peraturan ya, peraturan gamenya. Nah, peraturan gamenya itu terdiri dari tim ya, karena gamenya itu saya tidak berbayar, artinya gretongan ya, artinya timnya hanya terbatasi 4 ya. Saya mau buat 5 tidak bisa, karena kalau mau buat 5 itu harus berbayar. Nah, jadi kalian akan dibentuk 4 kelompok ya. Harusnya kan kalian 5 kelompok ya. Nah, yang kelompok 5 itu dipecah menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Kelompok kemarin memang 5 kan? Iya Pak. Ya. Nah, kelompok 5 siapa aja? Bentar ya, ambil kertas. Kelompok 5 siapa aja? Saya Pak. Oke, sebentar. Bapak tuh ngasih. Oke, kelompok 5 ya, kelompok 5. Siapa aja? 1. Yuni Kumalasari Pak. Yuni Kumalasari. Terus apa lagi? Cahyati Pak. Cahyati. Terus Dewi Ambarwati Pak. Dewi Ambarwati. Terus Iwanada Pak. Iwanada. Oke. Anissa Pak. Anissa. Kemudian 6. Anis Renika Pak. Anis Renika. Terus apa lagi? Rizky Amelia Alonza Pak. Rizky Amelia. Terus Udah Pak. sudah ya, 7 orang. Nah, jadi ini akan dipecah menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Berarti ya, Yuni Kumalasari dan Cahyati masuknya kelompok 1 ya. Siapa? Nah, gabung kelompok 1. Dewi Ambarwati, kemudian Iwanada itu masuk ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa Pak? Dewi sama Iwananda kelompok 2, Anissa dan Anis itu kelompok 3, Rizky Amelia itu kelompok 4 ya. Semua sudah dapat kelompoknya masing-masing. Saya akan share ya gamenya apa. Nah, jadi gamenya ini
per tim ya. Nah, kalian akan diberikan urutan nomor sampai 16. Nah, jadi tim 1, kelompok 1 itu akan mendapatkan kesempatan pertama kali untuk memilih nomor. Nah, di mana nomor itu nanti akan keluar sebuah pertanyaan. Ya, kalau benar itu akan dapat nilai 15 poin. Nah, kalau salah tidak dapat nilai ya. Nah, kemudian berlanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 akan diberikan kesempatan untuk memilih angka atau nomor ya, di mana di situ ada pertanyaan. Nah, di dalam rangkaian nomor itu tidak hanya pertanyaan tetapi ada seperti jackpot. Ya. Jackpot itu berisi seperti dapat mengurangi nilai tim lawan. Ya. Nah, misalnya kalian dapat jackpot itu, misalnya kelompok 2 dapat jackpot itu, nah itu bukan berisi pertanyaan tetapi berisi sebuah instruksi. Misalnya instruksinya adalah mengurangi poin 20 ya, misalnya. Nah, kelompok 2 dapat menunjuk kelompok siapapun untuk dikurangi nilainya. Ya. Untuk dikurangi nilainya. Nah, jackpotnya yaitu dapat mengurangi nilai lawan, poin lawan, dapat menambah poin sendiri, kemudian dan lain-lain ya. Nah, jadi itu tergantung kehokian juga dalam memilih angka ya. Nah, ketika diberikan kesempatan untuk tim 1 ya, tim 2 nggak boleh bersuara ya, nggak boleh mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan nama atau nomor urut ya. Cukup kelompok 1 yang boleh. Nah, jadi bila kelompok 1 banyak pendapat, nah jadi nanti akan diambil nomor yang menjadi kesepakatan ya, atau boleh ketua timnya ya yang menentukan kalau misalnya banyak yang berpendapat nomor yang berbeda ya. Oke, jelas? Jelas, paham? Pak. Oke ya. Nah, kemudian kan ada 4 tim ya. Juara satu itu akan mendapatkan poin 4 ya. Nilai 4. Jadi nilai 4 itu akan menambah poin-poin ini presentasi kemarin ya. Kalau misalnya kalian dapat 78 ditambah 4 ya, jadi 83 misalnya ya. Nah, itu akan membantu. Nah, nanti akan saya rekapan itu akan saya share di grup ya. Nah, juara 2 akan dapat nilai poinnya 3. Nah, juara 3 dapat nilai poin 2, juara 4 dapat nilai poin 1. Nah, itu berlaku untuk semua kelompok. Nah, jadi ini adalah tim ya. Nah, beda lagi nanti akan ada juga base oral ya. Base oral siapa yang aktif di pertemuan kita hari ini. Baik, paham atas peraturan yang saya sampaikan? Paham, Pak. Paham ya, kita mulai ya. Ini akan saya share gamenya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan sudah ya. Oke, ini judul gamesnya ada implementasi kesehatan gigi dan mulut ya. Oke, sekarang kita bisa mulai ya. Nah, jadi ini kesempatan untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oke, bisa terlihat ini ada 16 nomor. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, nah sekarang tim 1 saya persilakan untuk memilih nomor berapa. Oke, ada yang ingin mewakili kelompoknya untuk memilih nomor. Yuk, kelompok 1. Ayo, jangan lama-lama milih nomornya. Boleh milihnya berapa nomor, Pak? 1 aja. Oh, 1 aja, Pak. Iya. Nomor 8, Pak. Nomor 8 ya. Oke, Nurisa mewakili kelompok 1 nomor 8, kita klik ya.
Oke, ini ada pertanyaan. Seorang pasien memiliki gigi 46, karies mencapai dentin di permukaan mesial. Intervensi rasional apa yang tepat dilakukan? Intervensi rasional apa yang tepat dilakukan untuk kasus tersebut? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab ya. Pak, maaf Pak, kelompok 1 atau kelompok 2, Pak? Kelompok 1, tim 1, kelompok 1. Iya Pak, maaf kami kelompok 2, Pak. Oke ya, oke baik ya, kita ulang ya. Ulang. Kelompok 1 ya. Oke, kita ulang ya. Ya, nggak apa-apa. Selu santai aja ya. Kita mulai lagi ya. Oke, 4 kelompok. Ini kita klasik aja. Nah, oke, ulang. Nah, kelompok 1 ya. Makanya kelompok 1 ini lambat sekali, jadi diserobot kelompok 2 ya. Ayo. Nomor 5, Pak. Oke ya, diwakili oleh Nura Vipal. Kita klik ya, nomor 5. Oke ya. Ini BAM loss 25 poin ya. Nah, tetapi karena poin Anda tidak ada, jadi tidak ada yang perlu dikurangi poinnya ya. Oke, kita lanjut ke tim 2 ya. Untung saja kamu nggak, malah minus ya. Ternyata tim 1 dapat minus 25 ya. Oke, jadi jangan salahkan Nura Vipa ya, nanti mungkin kurang hoki. Poinnya 25 ya. Baik, sekarang tim 2 atau kelompok 2, siapa mewakili ya? Ya, silakan pilih nomor. Sorry Nura Vipa ya, ini sistem yang menguranginya ya. Oke, sekarang kelompok 2. Belum apa-apa lah, utang 25 poin ya. Pak, boleh ada Pak? Oke, jalan kamu kelompok berapa? Oke, kelompok 2 sekarang. Ya, siapa yang mewakili kelompok 2? Tapi nggak apa-apa, Nora Viva berani ya, dia mewakili. Nomor 3, Pak. Oke ya, Sinta yang mewakili nomor 3. Kita klik ya. Oke, ini pertanyaannya. Seorang terapis gigi dan mulut telah selesai melakukan penambalan GIC kelas 1. Alat apa yang cocok untuk mengetahui ada tidaknya tambalan berlebih? Ya, jadi apa yang digunakan untuk melihat tambalan ada berlebih atau tidak? Oke, silakan kelompok 2 menjawab. Nah, jadi untuk melihat ada tidaknya kelebihan tambahan itu pakai apa? Oke ya, yang menjawab tidak hanya Sinta ya, tapi boleh yang lain. Atau sudah kesepakatan siapa yang menjawab ya? Itu kalian koordinasi lah. Oke ya, waktunya saya kasih 1 menit, 2 menit. 1 menit aja deh, lama 2 menit. Articulating paper, Pak. Oke, siapa namanya? Yuananda ya. Kamu mewakili kelompokmu yang articulating paper. Kita cek ya, kita lihat ya, apakah benar atau salah. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu ya. Yeay. Articulating paper. Nah, kemarin itu ada saya dapatkan di klinik. Nah, saya tanya itu bagaimana melihat tambalan yang berlebih menggunakan articulating paper. Nah, kata dia yang dilihat adalah kertasnya. Apakah betul kertasnya yang dilihat? Salah, Pak. Salah. Apa yang dilihat? Yang di tambalannya itu, Pak, di giginya ada nempel warna merah atau biru. Betul sekali. Jadi yang dilihat itu di tambalannya, bukan di kertasnya yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat? Jadi saya tanya, kamu lihat kertasnya itu apa? Lihat ada nggak tambalannya yang menempel di kertas? Oh, tidak bisa karena tambalan sudah mengeras. Nah, jadi yang dicek itu ada tambalannya. Lihat, jika di bagian tambalan itu ada pelekatan warna, itu
terdapat tambalan yang berlebih, sehingga yang dikurangi tambalannya itu yang ada warnanya dengan menggunakan batu poles. Betul ya, kita tekan oke, sehingga poin tim 2 15 ya. Oke, nah sekarang tim 3 atau kelompok 3 itu yang mewakili, silakan pilih angka. Nomor 4, Pak. Nomor 4, oke, diwakili oleh dia ya. Oke, jeng kita cek. Oke, ya Anda dapat jackpot. Kamu bisa mengurangi 20 poin lawan. Nah, jadi yang mau kamu kurangi itu tim 2 apa tim 1? Dia, kamu dapat jackpot. Nah, yang mau kamu kurangi tim 2 atau tim 1? Tim 2, Pak. Tim 2. Oke ya, kita klik ya tim 2 ya. Gila jahatnya Oke. dia. Poinnya -5 ya. Iya. Ya biasalah, ini namanya kompetisi ya. Oke, harus ada strategi. Baik, kita masuk ke kelompok 4 lagi ya. Nah, kelompok 4 ini pilihnya angka berapa mewakili kelompoknya ya? 8, Pak. 8 ya. Setuju ya, kelompok 2 8 ya. Oke, kita klik 8. Bam, kurang 20 poin lagi ya. Oke, ups, maaf. Oke, minus 20 ya. Oke, nah jadi sekarang tim 1 lagi ya. Sampai angka nomornya ini habis baru kita selesai. Oke, kelompok 1 nomor berapa lagi? Ya, ini yang masih menang tim 3 ya. Masih di atas angin. Oke, tim 1 kelompok 1 milih angka berapa? Nomor 12, Pak. Oke, Nur Afifah mudah-mudahan membalas kesalahannya sebelumnya ya. Oke, kita klik 12. Oke, ini ada pertanyaan. Seorang pasien memiliki gigi 41 kmd di permukaan mesial ya. Ingat, seorang pasien memiliki gigi 41 kmd di permukaan mesial. Ya, intervensi apa yang tepat dilakukan? Ini kalau bisa lengkap-lengkap ya, dengan nama bahan tambalannya juga ya. Intervensi ya, Pak? Iya, intervensi atau implementasi kesehatan giginya. Untuk mengatasi gigi 41 itu KMD ya. Penambalan Ya, penambalan komposit resin kelas 3, Pak. kelas 3 ya. Oke, saya kunci ya jawabannya, penambalan resin komposit kelas 3 ya. Oke, kita cek ya. Penambalan resin komposit kelas 3. Oke, betul ya. Oke, ini kita centang. Ya, poinnya minus 10 ya, masih minus. Sekarang tim 2. Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pertanyaannya ya. Seorang pasien memiliki gigi 41 kmd ya, di permukaan mesial. Apa diagnosa kesehatan gigi yang tepat untuk kasus tersebut? Nah, jadi pertanyaan ini, pasien ini memiliki karies dentin, karies mencapai dentin di gigi 41 atau gigi depan ya. Nah, diagnosa kesehatan giginya apa atau diagnosa keperawatan giginya apa? Berbeda ya, diagnosa keperawatan gigi sama diagnosa kedokteran gigi. Kalau diagnosa kesehatan gigi atau keperawatan gigi ya itu mengacu kepada 8 kebutuhan dasar manusia ya. Kalau gigi depan tidak terpenuhi Kebutuhan akan kesan wajah yang sehat, Pak. Oke ya, betul sekali, tidak terpenuhinya kebutuhan akan kesan wajah yang sehat atau dan tidak terpenuhinya kondisi biologis gigi yang baik. Nah, jadi gitu ya, kalau gigi depan itu tidak penuhnya akan kesan wajah yang sehat, karena ketika buka mulut ya, karisnya kelihatan dan orang merasa
melihatnya merasa kurang ini ya. Dan orang yang punya karies di gigi depan itu akan tidak percaya diri untuk tersenyum, untuk berbicara. Nah, jadi betul sekali ada 8 itu kebutuhan dasar manusianya yang harus dipenuhi. Oke, kita cek ya. Oke, tidak penuhnya akan keselamatan yang sehat dan tidak terpenuhnya kondisi biologis yang baik. Benar ya, kita beri oke, poinnya 10 ya. Tidak minus lagi ya. Oke, sekarang tim 3 ya. Kalau tim 3 benar, poinnya langsung 15 ya. Melewati poinnya tim 2. Oke, tim 3 siapa yang mewakili kelompok 3 untuk memilih nomor? Ya. Ya. Nomor 10, Pak. Nomor 10 ya. Oke, diwakili dia. Oke, nomor 10 kita klik. Jeng jeng jeng. Oke, pertanyaannya muncul. Nah, seorang pasien memiliki KMD gigi 46 dan kalkulus di kuadran 4. Tindakan preventif apa yang cocok untuk dilakukan ya? Apa? Scaling. Apa itu scaling? Apa itu scaling? Pembersihan karang gigi. Oke ya. Kita cek ya apakah benar scaling. Oke, benar ya. Nah, preventif itu ada apa saja preventif selain scaling? Visur silen, Pak. Visur silen. Terus Flur. Oke, fluoridasi, visur silence, kemudian scaling ya. Itu ada tindakan preventif. Oke, baik, ini benar ya. Selamat, poinnya 15 ya. Nah, sekarang tim 4 ya. Oke, tim 4 siapa yang mewakili? Nomor 6, Pak. Nomor 6. Oke ya. Oke, baiklah kita klik ya. Jeng jeng jeng. Oke, ini pertanyaannya. Seorang terapis gigi dan mulut akan melakukan penambalan GIC kelas 1. Apa kelemahan dari tambalan GIC yang harus diperhatikan saat proses penambalan? Nah, jadi kelemahan tambalan GIC itu banyak ya, tapi ada satu kelemahannya yang sangat fatal jika kita tidak perhatikan pada saat proses penambalan. Oke, ya silakan jawab. Lebih mudah aus dibanding tambalan yang lain, Pak. Mudah aus terhadap apa? Oke, hausnya betul ya. Mudah haus terhadap Lebih haus terhadap saliva, Pak. Saliva atau air ludah atau air ya. Novia, kamu kelompok 4 ya? Iya, Pak. Oke ya, kita cek ya. Ya, mudah larut atau mudah haus dalam air atau saliva. Oke ya, benar ya. Oke, poinnya minus 5 ya. Nah, sekarang tim 1 lagi ya. Tinggal sedikit lagi nih ya nomornya ya. Oke, tim 1. Pak. Oke, ya siapa? Nora Viva ya? Nomor berapa? Nomor 14. 14. Oke, kita cek ya. Oke, ini ya. Ada hubungannya tadi. Apa fungsi dari dentin conditioner pada proses penambahan GIC? Halo Ismi Ayu. Halo. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ismi di mana? Di rumah, Pak. Oh ya, Ismi kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1, pas sekali ya. Nah, jadi karena berhubung kelompok 1 belum ada yang jawab, Ismi mewakili kelompok 1 untuk menjawab. Nah, kira-kira Ismi, fungsi dentin conditioner apa ya? Untuk membersihkan sisa-sisa pengemburan, Pak. Untuk membersihkan sisa-sisa pengemburan. Apalagi selain itu juga adalah fungsinya, tetapi bukan itu yang paling utama. Apa? Untuk melindungi pulpa dari bahan restorasi yang dapat mengiritasi pulpa, Pak.
itu kayaknya itu fungsi dari subbasis dan basis deh. Ini fungsi dari dentin conditioner, bukan dentin sekunder ya, bukan dentin sekunder, tapi dentin conditioner. Oke, kamu betul tadi untuk membersihkan sisa-sisa pengepulnya. Nah, itu juga adalah fungsi dari dentin conditioner. Tapi ada yang lebih utama, apa kira-kira? Oke, kelompok 1 ada yang bisa membantu Ismi? Untuk meningkatkan perlekatan bahan restorasi, Pak. Jadi siapa yang jawab? Ada, Pak. Indah ya. Oke, nah kita cek dulu ya. Maka benar apa salah? Indah kelompok 1 ya? Iya, Pak. Oke ya. Nah, jadi betul ya, itu untuk memperlekat tambalan di giginya. Nah, cara dia supaya memperlekat ialah membuka pori emal dan dentin. Nah, jadi dentin conditioner selain membersihkan sisa-sisa pengeboran, dia juga membuka pori-pori emal dan dentin sehingga tambalannya itu melekat erat pada emal dan dentin. Dentin conditioner itu mengandung asam ya, asam. Makanya ketika kita mengolesi dentin conditioner, nah itu sampai 10 sampai 20 detik saja, nggak boleh berlama-lama. Kalau berlama-lama, pori-porinya akan melebar, bukan jadi pori-pori lagi, bisa menjadi lubang. Ya, apalagi kalau dentin conditionernya itu nggak bersih, dentin conditioner nggak bersih, kemudian langsung kamu tambal, maka terjadilah pengasaman secara terus-menerus, sehingganya terjadi lubang di bawah tambalan sampailah masuk ke dalam pulpa. Nah, pasien akan merasakan sakit. Oke, benar ya. Tim 1 jawab tim poinnya 0. Sekarang tim 2. Nah, tim 2 pilih nomor berapa? Oh ya, ini kesempatan Intan ya. Intan, silakan pilih Intan. Iya, untuk memilih nomor berapa Intan? Kamu harus tanggung jawab ya. 11, Pak. 11. Oke, kita klik. Apa kepanjangan dari ART? Automatic Restorative Treatment. Oke, automatic restoratif treatment. Kira-kira coba jelaskan ART ini apa sih, Intan? ART itu Pak tindakan ekstrakasi jaringan kariesi berupa manual dan restorasi gigi dengan semen yang melepas fluid. Oke ya. Nah, Intan tadi ngasih tahu bahwa ART ini adalah proses penambalan yang tanpa menggunakan bor, artinya yaitu menggunakan ekskavator atau ekskavasi namanya ya. Melakukan ekskavasi dengan alat manual, yaitu ekskavator, bukan menggunakan alat bor. Nah, membuang jaringan-jaringan karies dengan alat manual ya, sehingga membentuk kavitas yang akan dilakukan penambalan dengan menggunakan semen ya. Nah, semen ini yang cocok adalah GIC ya. Kenapa milihnya GIC? Ada yang tahu? Kenapa GIC yang cocok untuk ART? Kenapa bukan resin komposit? Kenapa bukan amalgam? Karena bahan GIC, ada yang tahu? Mengandung fluor, Pak. Mengandung fluor, betul sekali Sonia ya. Kita cek. Oke, betul sekali, automatic restorative treatment. Oke, selamat. Poin kelompok 2, 25. Oke, sekarang tim 3 ya. Ya. Pak, nomor 16, Pak. Oke, Sonia ya. Waktu kelompok 3, 16. Kita buka. Oke, kamu menangkan 20 poin. Poin tim 3 menjadi 35, dapat menyusul poin dari kelompok 2. Ori ya. Nah, baik, sekarang
Kelompok 4 ya, kelompok 4 silakan pilih. 15, Pak. Oke, 15 ya, diwakili oleh Novia ya. Oke, ini pertanyaannya ya. Seorang pasien memiliki gigi 46 radik. Ya. Seorang pasien memiliki gigi 46 radik. Intervensi kompetensi apa yang tepat dilakukan? Ya, silakan membantu Novia untuk menjawab ya, atau tim 4 untuk menjawab. Dirujuk, Pak. Dirujuk ya. Kita cek ya Aurel ya. Oke, rujukan, betul sekali ya, beri aplaus. Oke, akhirnya tidak minus lagi ya. Oke ya, poinnya bertambah 10 ya. Nah, sekarang tinggal tim 1 lagi ya. Ini 4 nomor lagi, tim 1. Oke, boleh. Nomor 9, Pak. Nomor 9 ya, Nona Siva ya. Oke, ini teknik memegang alat scaling seperti apa yang tepat untuk membersihkan kalkulus supragingival? Dengan cara pen, Pak. Pens grabs ya, kita cek ya. Oke, betul sekali. Coba jelaskan Yuni, kira-kira maksudnya pens grab itu seperti apa? Cara memegangnya seperti memegang pena, Pak. Kenapa memegangnya seperti pena, bukan memegang seperti pisau, yaitu palm and thumb grab? Kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Untuk mudah membersihkan kalkulus, Pak, di supragingival. Untuk memudahkan ya, boleh lah ya, untuk memudahkan atau ya. Ada yang lain, pendapat lain sebelum saya kasih penjelasan. Tumpuannya biar lebih kokoh, Pak, jadi tidak mudah meleset. Oke, betul sekali ya, disempurnakan oleh Fioni. Nah, untuk mempermudah dan untuk ya supaya ada tumpuan sehingga kita tidak meleset. Oke, ini betul. Nah, sekarang tim 2 Happy ya, tadi mewakili Happy, pilih nomor berapa Happy? Nomor 7, Pak. Nomor 7. Oke, kita cek ya. Oke, ya ini Happy, kira-kira nama alatnya apa? Ini ada jarumnya, kemudian ada seperti ini. Sitojek, Pak. Sitogen, ya, bagus sekali ya. Namanya kita cek ya. Sitogen. Kamu udah pernah lihat, Happy? Udah, Pak. Sudah di mana? Di praktek, Pak. Ayo kelompok 3, pilih nomor berapa? 1, Pak. Nomor 1 ya. Sonia ya. Nomor 1 ya. Oke, kita buka. Nih, seorang terapis gigi dan mulut akan melakukan pencabutan gigi susu anterior rang atas kanan. Bagaimana gerakan pencabutan yang tepat? Gerakannya. Gerakan luksasi, rotasi, kemudian ekstraksi, Pak. Oke, luksasi, rotasi, kemudian ekstraksi ya. Oke, betul ya. Luksasi ada, rotasi ada, ekstraksi. Cuman mungkin perlu ditambahkan lagi luksasinya ke arah labial palatal ya, karena dia gigi atas ya, kita mengarahkannya luksasi itu ke arah labial palatal ya. Nah, kan ada luksasi, ada rotasi. Kalau fiksasi itu apa kira-kira fiksasi itu? Fiksasi itu apa? Menahan gigi Pak agar tidak robek. Ya, betul sekali ya, fiksasi itu menahan ya. Biasanya kita menahan gusi, menahan giginya ya. Supaya misalnya jangan sampai gigi sebelahnya ya itu juga ikut goyang ya. Oke, good sekali ya. Oke, tim 3 nih ya, tidak terkejar lagi. Sekarang tim 4 ya, pilihan terakhir ya. Oke nih, seorang terapis gigi sedang melakukan scaling manual 4 kuadrat. Pada pasien dengan kalkulus banyak terdapat di interdental space. Alat scaler apa yang cocok untuk membersihkan kalkulus tersebut? Sickle scaler, Pak. Sickle scaler. Oke, kita cek ya.
Oke, betul sekali ya, Sika Skelak. Oke ya. Berakhir sudah ya games kita hari ini. Nah, yang menang itu adalah tim 3 mendapatkan poin 50, kemudian disusul tim 2 mendapatkan poin 40, disusul tim 4 mendapat poin 25, tim 1 dapat poin 15. Nah, ini saya catat dulu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas dalam implementasi ini ya. Semoga dapat bermanfaat, semoga juga dapat menambah wawasan kita ya. Sebelum saya akhiri ya, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Tidak ada ya. Oke, saya menutup perjumpaan kita hari ini dengan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Boleh silakan Liv ya. Ya Pak.